siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Saya percaya bahwa teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Kita akan membaca bagian Alkitab, dan sebelum kita membaca, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan berikan kami waktu untuk bersama-sama membaca bagian daripada Alkitab. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar kami mengerti bagian yang kami baca saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Milik pusaka Efraim dan Manasye. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikhem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapuah. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota suku Manasye. Selanjutnya, batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asyer ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Tanak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yizreel." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye,
Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini adalah bagian-bagian kepemilikan dari keturunan Efraim dan Manasye. Sampai demikian pembacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah selesai membaca bagian Alkitab ini. Tolonglah kami agar sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Refaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yezreel. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini adalah bagian-bagian kepemilikan dari keturunan Efraim dan Manasye. Sampai demikian pembacaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah selesai membaca bagian Alkitab ini. Tolonglah kami agar supaya kami pun juga boleh mengerti akan pembagian-pembagian yang terjadi di masa lampau kepada bangsa-bangsa Israel yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tolonglah kami juga agar kami mengerti apa yang harus menjadi bagian dalam hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga mau menerimanya dan melakukan dan berkarya di dalam pemberian Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.